Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramadhani dengan NIM 514370 mata kuliah Fisiologi Hewan Air kelas B dengan dosen pembimbing Dr. Desi Putri Handayani Sarjana Perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti pada moluska secara umum. Dari gambar tersebut menunjukkan sistem pencernaan pada moluska secara umum yang memiliki 4 komponen utama, yaitu ada foregut atau bagian depan, midgut bagian tengah, hindgut bagian belakang, dan juga anus. Pada foregut atau bagian depan terdapat mouth atau mulut, yaitu pintu masuk makanan. Selanjutnya ada buccal cavity atau rongga mulut, yaitu area awal proses pencernaan. Selanjutnya ada radula atau struktur seperti lidah yang digunakan untuk mengikis atau mencabik makanan. Selanjutnya ada salivary gland atau kelenjar ludah yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan awal. Lalu ada esophagus yang mengalirkan makanan dari mulut ke bagian berikutnya. Di bagian tengah terdapat stomach atau lambung, yaitu tempat pemrosesan makanan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada crop atau kantong penyimpanan sementara sebelum masuk ke lambung. Selanjutnya ada digestive gland, yaitu kelenjar pencernaan yang membantu mencerna dan menyerap nutrisi. Pada bagian hindgut atau belakang terdapat intestines. Pada bagian hindgut atau bagian belakang terdapat intestine atau usus, yaitu tempat penyerapan nutrisi yang tersisa. Selanjutnya ada stomach sac, yaitu bagian khusus pada beberapa moluska yang membantu memecah partikel makanan. Selanjutnya ada rektum atau anus, yaitu tempat pembuangan sisa makanan tidak tercerna. Selanjutnya ada kebiasaan makan moluska. Yang pertama ada microphagus feeding on biofilms atau pemakan biofilm. Selanjutnya ada particle feeding, yaitu penyaringan partikel. Lalu ada scraping hard surface atau mengikis permukaan keras. Selanjutnya ada omnivorous feeding, yaitu memakan berbagai jenis makanan. Selanjutnya ada herbivorous feeding atau memakan tumbuhan, fungal feeding atau pemakan jamur, dan juga carnivorous feeding atau pemangsa daging atau hewan lain. Sistem digesti pada moluska ini mengalami evolusi dari masa ke masa sesuai dengan kebiasaan makanannya. Selanjutnya ada sistem pencernaan dari bivalvia. Pada bivalvia ini, ekskresi makanan dimulai sebelum partikel dikonsumsi. Partikel ini dipisah jadi dua menjadi pasif dan aktif. Kalau pasif itu berdasarkan ukuran, berat, dan sifat fisik lainnya, sedangkan aktif itu berdasarkan stimulasi kimia yang melibatkan otot dan silia. Enzim dari kelenjar pencernaan ini tuh memainkan peran penting dalam memecah partikel makanan yang mudah dipilah. Pada tabel ini berisi tentang lambung scallop atau kerang jenis Placopecten magellanicus yang menunjukkan spesies makanan, kategori, habitat, dan ukuran partikel makanan. Tabel ini menunjukkan bahwa Placopecten magellanicus ini pemakan jenis plankton, baik diatom atau B maupun dinoflagellata atau D, yang berasal dari habitat benting maupun pelagic. Informasi ini tuh relevan untuk memahami pola makan setiap scallop dan dinamika ekologi di lingkungannya. Selanjutnya ada tabel 4.6 yang menunjukkan isi perut scallop sepas pantai spesies Placopecten magellanicus. Pada Melosira sp hingga Dinophysis sp yang terdiri dari berbagai jenis Phytoplankton dan Dinoflagellata yang ditemukan dalam perut scallops. Setiap spesies ini memiliki kategori dan habitat yang berbeda. Terdapat dua kategori yang dicantumkan, yaitu ada B yang menunjukkan bahwa organisme tersebut berada di dalam perut scallops dan D menandakan bahwa organisme tersebut lebih umum dijumpai di lingkungan perairan di sekitarnya. Pada bagian habitat ini mengindikasikan bahwa di mana tempat spesies tersebut ditemukan. Misalnya, beberapa spesies dijumpai di perairan dangkal atau BN atau dalam kondisi yang lainnya.
Selanjutnya ada size atau ukuran dalam mikrometer yang menunjukkan tentang ukuran masing-masing spesies. Pada miscellaneous yang menunjukkan berbagai organisme lain seperti zooplankton, bakteri, dan partikel yang tidak teridentifikasi yang ditemukan di dalam perut scallops. Selanjutnya ada anatomi dari Polymesoda atau Geloina erosa, sejenis kerang bivalvia. Pada bagian ini terdapat umbul atau bagian paling atas dari cangkang, yang biasanya merupakan titik tertua dari cangkang yang seringkali menonjol. Lalu ada sifon inhalan dan ekhalan. Inhalan ini saluran yang digunakan untuk mengalirkan air masuk ke dalam tubuh. Air ini membawa oksigen dan partikel makanan. Selanjutnya ada ekhalan sifon atau saluran untuk mengeluarkan air yang telah digunakan serta kotoran dan limbahnya. Lalu ada otot aduktor. Pada bagian ini ada dua, yaitu anterior adductor muscle dan posterior adductor muscle. Anterior adductor muscle ini akan yang membantu menutup cangkang dari bagian depan, sedangkan posterior menutup bagian belakang. Selanjutnya ada ductus digestif, yaitu struktur yang terlibat dalam proses pencernaan dan membantu mencerna makanan yang diambil melalui air. Lalu ada labial pulp atau struktur yang berfungsi untuk membantu memindahkan partikel makanan ke dalam mulut. Lalu ada edge of mantle, yaitu tempi pantel yang merupakan lapisan jaringan yang meliputi tubuh kerang dan membantu dalam pembentukan cangkang. Selanjutnya ada visceral mass, yaitu bagian pusat dan mengandung organ-organ vital seperti sistem pencernaan, reproduksi, dan ekskresi. Lalu ada food, yaitu struktur yang digunakan untuk bergerak atau menempel pada substrat. Selanjutnya ada kidney, yaitu organ yang berfungsi dalam proses ekskresi yang membantu mengeluarkan limbah dari tubuh. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada Caenorgastropoda. Caenorgastropoda ini menggunakan mantel stenidial untuk menangkap makanan dalam bentuk partikel. Pencernaan dan penyerapan air terjadi di tubuh sekedar pencernaan, kerongkongan, kelab, dan usus. Bagian-bagian ini membantu menyerap bahan larut serta partikel makanan. Proses pencernaan umum moluska melibatkan lendir dari rongga mulut bercampur dengan makanan untuk mempermudah pergerakan. Lalu air liur mengandung enzim untuk pemecahan awal. Selanjutnya makanan dipindahkan ke perut yang berada tempat enzim dari stalk sac dan kelenjar pencernaan memecah partikel makanan. Selanjutnya partikel besar tersedia di usus, sedangkan partikel kecilnya diserap oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya ada pencernaan, yaitu jumlah dari feeding cycle ke food in stomach. Hal ini menunjukkan bahwa bivalvia ini mengambil makanan yang kemudian masuk ke lambung. Selanjutnya ada food in stomach menuju extracellular digestive cycle. Makanan yang ada di lambung akan mengalami pencernaan di luar sel atau extracellular untuk dipecah menjadi energi yang lebih kecil. Selanjutnya bergerak menuju breakdown of DD. Setelah pencernaan itu, sisa makanan dipecah menjadi komponen lebih sederhana. Lalu bergerak ke intracellular digestive cycle, yaitu komponen yang lebih sederhana, yang kemudian masuk ke dalam tahap pencernaan di dalam sel intraseluler, di mana sel-sel ini tuh menyerap nutrisi. Selanjutnya menuju ke assimilation. Nutrisi yang diserap oleh sel akan digunakan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan energi atau asimilasi. Selanjutnya menuju ke cell forms. Selanjutnya itu ada proses asimilasi dapat berkontribusi pada pembentukan style, yaitu komponen yang terlibat dalam pencernaan ke lambung. Selanjutnya menuju ke extracellular digestive cycle. Sel yang terbentuk akan kembali berfungsi dalam pencernaan ekstraseluler dan melanjutkan siklusnya. Yang terakhir itu ada phases after extracellular digestion, yaitu limbah yang dihasilkan setelah pencernaan ekstraseluler dikeluarkan sebagai feses. Nah, untuk slide selanjutnya adalah tabel yang menunjukkan nilai pH rata-rata dari isi saluran pencernaan pada dua jenis bivalvia, yaitu Ostrea dan Mia. Tabel ini menunjukkan variasi pH di berbagai saluran pencernaan
yang dapat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pada masing-masing jenis bivalvia. Karena nilai pH ini sangat penting untuk memahami lingkungan kimia dalam sistem pencernaan mereka. Selanjutnya ada enzim pencernaan di bivalvia. Pada bagian ini ada bagian esteres, yaitu mencernah lipid, asid dan alkaline phosphates, berperan dalam penyerapan fagocytosis, endopeptides, contohnya tripsin, bisa memecah protein, karbohidrat memecah karbohidrat, termasuk amilase, glukosides, galaktosides, maltase, dan ada kitinase memecah kitin, selulase memecah selulosa. Selanjutnya ada simbiosis dengan zooxanthellae. Moluska seperti Tridacna atau karang raksasa bersimbiosis dengan zooxanthellae yang hasil fotosintesisnya berupa glukosa dan digunakan oleh moluska, sedangkan simbionnya mendapatkan nutrisi dari limbah metabolisme moluska. Selanjutnya ada simbiosis dengan bakteri. Moluska di lingkungan ekstrim seperti hidrothermal vent bersimbiosis dengan bakteri pengoksidasi sulfur dan metana. Bakteri ini memanfaatkan H2S dan metana sebagai sumber energi untuk menghasilkan bahan organik yang kemudian digunakan oleh moluska sebagai sumber nutrisi. Pada gambar ini terdapat filamen insang B Azoricus yang telah diberi label A dengan perbesaran 400 kali atau B. Merah berarti bakteri pengoksidasi sulfur, hijau yaitu bakteri pengoksidasi metan. Selanjutnya ada Bathymodeolus azoricus. Bakteri-bakteri simbion menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfat oxidizing, bakteri yang memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Bakteri metan oxidizing bakteria memanfaatkan meta sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan melimpah di kawasan hidrothermal vent. Beberapa Lucinoidea bivalvia tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi bersifat mikrotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed. Jadi beberapa seperti Bathymodeolus mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini, sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Selanjutnya ada sistem pencernaan gastropoda. Pada bagian ini terdapat mulut, otot faring, esofagus, crop, stomach, skeleton pencernaan, intestines, dan anus. Gambar ini merupakan potongan longitudinal dari kepala gastropoda yang menunjukkan struktur radula dan bagian-bagian seperti esofagus, radula odontoblast, radula sac, superior epithelium, dan inferior epithelium, subradulár membran, serta odontopore cartilage. Gambar ini menjelaskan tentang struktur sistem pencernaan gastropoda, bagaimana cara mereka memproses makanan menggunakan radulanya. Radula ini sebagai alat makan untuk memalut makanan, sedangkan crop untuk penyimpanan sementara makanan, dan kelenjar salivari untuk menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya ada proses ekstensi proboscis pada gastropoda neogastropoda dari keluarga Nasaridae yang terdapat dari 3 tahap, yaitu atres. Pada posisi ini, proboscis yang pertama ada atres.
Pada posisi ini, proboscis berada dalam keadaan terpendam dengan struktur tubuh lainnya terlihat jelas. Gastropoda dalam posisi ini tidak aktif. Yang kedua ada commencement of proboscis extension. Pada tahap ini, kontraksi otot sirkular dimulai yang menyebabkan proboscis mulai memanjang. Ini biasanya dilakukan untuk mencari makanan atau merespons lingkungan. Selanjutnya ada further contraction of circular muscle. Kontraksi lebih lanjut dari otot sirkuler membuat proboscis sepenuhnya terkentang. Hal ini memungkinkan gastropoda untuk menjangkau makanan atau mengamati lingkungan sekitar. Selanjutnya ada gastropoda dengan simbiosis bakteri. Beberapa gastropoda ini hidup di laut dan bersimbiosis dengan bakteri seperti sulfat oxidation bacteria dan metan oxidation bacteria. Bakteri ini membantu moluska menghasilkan bahan organik dari H2S dan metana. Limbah metabolisme moluska juga dimanfaatkan oleh bakteri ini dan menciptakan hubungan mutualisme. Selanjutnya ada carnivorous feeding. Moluska karnivora memangsa hewan lain dengan berbagai metode, seperti mengikis atau menggigit jaringan mangsa, menelan utuh atau menghisap cairan tubuh mangsa, dan cephalopoda seperti predator aktif berbentuk krustasea, ikan, dan moluska lain. Ada juga beberapa moluska yang menggunakan racun untuk melumpuhkan masanya. Untuk strategi karnivora pada gastropoda ini, seperti neogastropoda dapat bertindak sebagai scavenger, yaitu memakan jaringan yang baru mati. Mereka memiliki indera sensorik yang tajam untuk mendeteksi makanan dari jarak jauh. Beberapa menggunakan racun dari kendar ludah atau kendar racun khusus untuk melumpuhkan mangsa. Selanjutnya ada Conidea atau gastropoda. Conidea misalnya Conus sp memiliki strategi unik untuk menggunakan gigit toxoblosan berbentuk tombak untuk menyuntikkan racun ke mangsanya. Racun ini melumpuhkan mangsa seperti ikan kecil atau cacing sebelum ditelan utuh. Beberapa spesies bahkan telah kehilangan radula dan hanya mengandalkan racunnya. Nah, untuk cephalopoda ini memiliki sistem pencernaan yang sangat adaptif, yaitu memiliki mulut yang dilengkapi dengan paruh tajam untuk memotong makanan. Dan radulanya membantu menghadirkan makanan sebelum memasuki lambung. Pencernaannya terjadi di crop, caitum, dan kelenjar pencernaan dengan dukungan enzim dari kelenjar salivary. Selanjutnya ada pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrin, yaitu bagian apikal sel yang dijepit akan pecah dan membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Selanjutnya ada sekresi holokrin. Seluruh sel sekretori akan hancur untuk melepaskan isinya atau enzimnya. Sekresi merokrin, yaitu enzim yang dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Selanjutnya ada enzim pencernaannya, yaitu esterase atau mencerna lipid. Asid dan alkalin fosfat membantu penyerapan dan fagositosis. Selanjutnya ada endopeptidae untuk memecah protein, karbohidrat untuk memecah karbohidrat, termasuk amilase, glukosidase, kitinase, dan selulase. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada moluska. Sistem ekskresi moluska berfungsi untuk membuang limbah metabolisme beracun, mempertahankan keseimbangan osmosis dan tekanan cairan tubuh, menyaring urin primer dari hemokoel sebelum metabolit yang berguna diserap kembali. Proses ini melibatkan ginjal dan struktur lain seperti insang atau kulit.
Selanjutnya ada metabolisme nitrogen. Pada bagian ini, nitrogen dimetabolisme oleh moluska. Selanjutnya ada metabolisme nitrogen. Moluska memetabolisme nitrogen menjadi produk ekskresi seperti amonia, urea, asam urat. Beberapa spesies pun memanfaatkan amonia untuk fungsi tambahan seperti membantu daya apung atau membentuk kalsium karbonat. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Cephalopoda memiliki adaptasi unik dalam sistem ekskresi, seperti ginjal dan perikardium yang dimodifikasi untuk menyaring dan membuang limbah dengan efisien. Lalu ada sistem darah tertutup yang mendukung metabolisme tinggi mereka yang berbeda dengan moluska lainnya. Selanjutnya ada struktur ekskresi mesodermal. Terdapat dua tipe utama struktur ekskresi badan moluska, yaitu protonefridia, yaitu tubulus tanpa hubungan langsung ke coelom, yang ditemukan pada larva moluska. Selanjutnya ada metanefridia, yang terhubung ke coelom melalui nephridiostom, umum dilakukan pada moluska dewasa. Proses ekskresinya melibatkan filtrasi urin primer dan modifikasi menjadi urin sekunder. Selanjutnya ada ekskresi limbah nitrogen. Buangan nitrogen pada hewan menggambarkan filogeni dan habitat. Jenis ekskresinya yaitu ada omonotoli, yaitu ekskresi amonia pada moluska laut, ureotoli, ekskresi urea pada moluska darat, uricoteli, ekskresi asam urat pada beberapa moluska yang memungkinkan konservasi air. Pada moluska air tawar, urin menjadi hipoosmotik terhadap darah dan mengurangi. Selanjutnya ada pembentukan urin. Proses pembentukan urin ini melibatkan filtrasi, yaitu urin primer disaring dari darah hemolimfa melalui pori-pori kecil di membrana filtrasi. Lalu ada reabsorpsi, yaitu nutrisi seperti glukosa, asam amino, dan ion penting diserap kembali dari urin primer. Lalu ada sekresi, yaitu limbah nitrogen seperti amonia, urea, atau asam urat ditambahkan ke urin sekunder. Proses ini memastikan pembuangan limbah sekaligus menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya ada filtrasi. Filtrasi urin pada moluska melibatkan 3 filter utama, yaitu filter halus di auricle jantung untuk menyaring molekul besar. Lalu ada podocyte yang menghasilkan filtrat di pedicle. Selanjutnya ada saluran sempit yang memungkinkan cairan bergerak melalui dinding jantung. Filtrat primer memiliki komposisi osmotik yang mirip darah dan dimodifikasi menjadi urin sekunder sebelum dikeluarkan. Lalu ada podocyte. Podocyte ini adalah sel epitel khusus yang mendukung membran filtrasi tanpa menghalangi aliran cairan filtrat. Pedicel bercabang menciptakan celah filtrasi, tempat cairan melewati. Struktur ini ditemukan di jantung atau perikardium moluska yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam filtrasi cairan tubuh. Podositnya dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kuiper. Pada bivalvia atau brains terletak dalam posisi anterodorsal ke tanggal perikardial. Podosit ini juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau kelenjar Kuiper. Pada bivalvia, protobrains dan stereomorphia, kelenjar perikardial terletak di auricle. Selanjutnya ada modifikasi pada cephalopoda. Sistem ekskresi cephalopoda berbeda dengan moluska lainnya. Mereka memiliki ruang coelomik yang luas untuk mendukung metabolisme tinggi. Sistem darahnya tertutup dan ginjal yang efisien memungkinkan pembuangan limbah lebih cepat, yang penting bagi gaya hidup aktif mereka. Selanjutnya ada adaptasi dengan Nautilus. Pada Nautilus ini, appendage perikardial menampung bakteri simbiotik seperti beta proteobacteria.
Bakteri ini mendetoksifikasi jaringan tubuh dan menghasilkan gas nitrogen untuk daya apung. Simbiosis ini membantu Nautilus beradaptasi dengan lingkungan laut dalam. Selanjutnya ada adaptasi pada Sevia. Branchial head appendage pada Sevia officinalis memiliki fungsi serupa dengan Nautilus, meskipun tidak melibatkan bakteri simbiotik. Struktur ini mendukung filtrasi dan pengaturan cairan tubuh yang meningkatkan efisiensi metabolisme. Branchial head appendage pada Sevia officinalis mirip dengan pericardial appendage pada Nautilus, yaitu melekat pada branchial head, namun tidak ada bakteri simbionnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan informasi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.